Karena kami terus terang pemerintah kurang perhatian kami ke sini. Karena kami di sini boleh katakan daerah terpencil, Pak. Kabupaten Ngada adalah daerah yang memiliki potensi wisata luar biasa di Nusa Tenggara Timur, khususnya wisata alam dan budaya. Ngada terletak di bagian tengah Pulau Flores dan beribu kota kabupaten di Bajawa. Selain terkenal dengan kopi Bajawanya yang mendunia, Kabupaten Ngada juga penghasil kemiri terbesar di Pulau Flores. Sayang, akses jalan yang buruk masih menjadi penghambat, sehingga banyak warga desa di pelosok harus bersusah payah menjual hasil panen-panennya. Bagi sebagian besar masyarakat di bukit atau di daerah pegunungan, hari-hari pasar memang sangat dinantikan. Satunya telah menjual hasil alamnya, karena kita akan ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Usai berjalan cukup lama dengan membawa hasil panen dari desa, warga melanjutkan perjalanan menuju pasar Aimere dengan memanfaatkan otokol. Di hari pasar, penumpang otokol membludak. Sesak, kami harus duduk berhimpitan, sementara kaki harus berbagi ruang dengan karung-karung berisi hasil kebun. Otokol dipacu dengan kencang, padahal penuh dengan muatan. Supir otokol bernama Ubertus lalu menagih ongkos pada para penumpang. Per orang Rp15.000. Sedangkan biaya angkut barang dihitung berdasarkan ukurannya. Sebelum sampai di pasar, beberapa penumpang menurunkan karung-karung kemirinya untuk dijual pada pengepul. Otokol kembali melaju. Dan akhirnya, setelah menempuh perjalanan lebih kurang 1 jam, kami pun tiba di pasar Aimere. Hari pasar diadakan setiap 1 minggu sekali. Setiap kecamatan berbeda waktunya. Untuk kecamatan Aimere digelar pada hari Jumat. Mendekati jam 12 siang, Otokol kembali dipenuhi penumpang dengan berbagai macam barang belanjaannya. Otokol lalu bergerak mengantarkan para penumpang ke arah pulang. Mama, tadi di pasar beli apa aja? Beli keperluan sehari-hari, Mas. Beli sabun, pisau, garam, gula, ikan. Iya. Nah itu biasanya buat berapa lama stok itu berarti? Untuk keperluan 1 minggu. 1 minggu, berarti nanti minggu berikutnya turun lagi ke bawah, Pak ya? Iya, Mas. Berguncang-guncang di dalam truk yang melaju kencang memang cukup menyiksa. Tak heran jika ada penumpang yang mengalami mabuk. Di perhentian terakhir, di wilayah paling ujung kecamatan Aimere, Otokol pun berhenti. Nah, kita sampai di tempat perberhentian kendaraan roda 4-nya. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke desa, tapi harus jalan kaki dan memakan waktu mungkin sekitar 2 jam. Ternyata, perjalanan belum usai bagi warga desa Heawea. Masih ada jalan terjal dan mendaki sejauh 20 km yang harus mereka lalui. Barang bawaan lalu dicek dan diikat dengan kencang agar tidak tercecer di perjalanan. Kami kemudian bersama-sama berjalan melewati jalan setapak menembus hutan.
Tadi kita lihat jalurnya sangat sempit, jalan tikus. Bahkan kirinya itu tadi kalau bisa dilihat adalah jurang. Dan itu sangat berbahaya lagi, apalagi warga di sini semua membawa alat-alat berat untuk kebutuhan pokok mereka di desa. Setelah 1 jam berjalan, kami tiba di aliran sungai Waikoe. Kami lalu menyeberang dengan hati-hati, jangan sampai menginjak bebatuan sungai yang licin. Sesampainya di seberang sungai, kami memutuskan untuk beristirahat, mengumpulkan tenaga yang terkuras. Sebagian orang nampak asik menyirip pinang. Usai beristirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju desa. Tak seberapa jauh, sekitar 3 km. Hanya saja menjadi jalur yang terberat karena harus menaiki tebing. Tanjakannya luar biasa, hampir 90 derajat. Ini cukup kelelahan, tetapi saya terbantu dengan cuaca yang mendung, tidak panas, jadi stamina saya masih ada untuk sedikit berjalan lagi ke desa. Luar biasa tangguhnya warga desa Heawea. Kaum ibu bahkan berjalan dengan beban di kepala. Usai menaklukkan puncak Bukit Waikoe, kami masih harus melewati daerah savana. Untungnya, ada kuda milik warga yang bisa disewa untuk mengangkut beban. Mendekati waktu terbenamnya matahari, sampailah kami di Heawea. Sampai Pak ya. Nah ini akhirnya setelah 4 jam melakukan perjalanan, kita sampai juga Pak ya. Sampai juga, ini namanya desa Heawea. Heawea. Nah ini lihat pemandangannya sejuk dan sekarang lagi turun kabut. Ya Pak ya. Lanjut lagi Pak ya. Jauh dari peradaban membuat warga desa Heawea tak punya banyak pilihan. Untuk kebutuhan membangun rumah, warga bergotong royong menambang pasir. Kenapa tidak beli Pak Fabianus? Beli pasir gitu? Iya, mau beli pasir karena kami rata-ratanya orangnya di sini nggak mampu ya untuk membeli. Mau tidak mau dengan cara sebegini ya bisa memperoleh, bisa membuat rumah, bisa memperoleh meningkat ekonomi. Jalan satu-satunya dengan cara seperti ini. Jalan lainnya nggak ada. Karena kami terus terang pemerintah kurang perhatian kami ke sini. Karena kami di sini boleh katakan daerah terpencil, Pak. Ya, sejak kapan Pak mulai akhirnya menggali seperti ini Pak? Bukan sejak kapan Pak, sejak awal. Ya, katakan nggak ada ini jadi kabupaten. Kami sejak sampai hari ini juga tetap seperti ini. Mereka bekerja bergantian secara berkelompok, menggali pasir di lubang galian sedalam 3 meteran. Sepertinya agak berbahaya, karena lokasinya berada di dekat tebing yang sewaktu-waktu bisa longsor. 1 kubik pasir dari kota harganya mencapai 1 juta rupiah. Terlalu mahal bagi warga. Mereka lalu berinisiatif mencari pasir dari sungai. Sayang, hasilnya tak banyak dan jaraknya terlalu jauh. Warga lalu mencari pasir di tempat yang lebih dekat. Tapi jika misalkan kalau sudah ada akses atau infrastruktur, apakah tetap mau menggali pasir seperti ini? Kalau memang kemampuan masih dia punya keadaan masih begini, terpaksa kami juga masih gali terus. Kalau memang sudah ada bilang kita ada roba sedikit ya kami bisa Berhenti. Kalau kendaraan atau sudah bisa lalu bisa lancar berarti kami sudah bisa. Tidak bisa berhenti. Perubahan sedikit.
Kenapa kok sampai belum bikin MTK? Kenapa Mama? Kami miskin Pak, pengaruh uang itu masih biaya anak sekolah sehingga kami miskin.